bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari. Assalamualaikum Bibi. Ya, Bu Naimah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sekiranya saya di sini akan menjadi supervisor untuk bagi ibu yang akan ibu sepertinya akan melakukan coaching ya. Ya, saya memang rencananya mau melakukan coaching besok. Jadi saya memang butuh supervisi dari ibu. Iya. Di sini mungkin saya akan mendiskusikan beberapa tentang yang akan ibu lakukan ketika proses coaching ya Bu ya. Yang di sini apakah ibu apa yang ingin ibu lakukan untuk mengembangkan potensi seperti itu? Yang pertama ya Bu ya, yang akan saya lakukan itu adalah saya akan membina hubungan baik dulu dengan coach saya supaya beliau bisa merasa nyaman. Jadi kalau sudah merasa nyaman, dia pasti akan lebih baik terbuka kepada saya. Gitu. Terus kemudian saya juga akan menanyakan tentang tujuan dari coaching. Dia ingin coaching dengan saya itu apa, dan terus juga saya akan menggunakan alutirta di sini. Jadi ada beberapa hal ya dari alutirta itu, mulai dari present, itu ada tadi sudah saya sampaikan. Maaf belepotan Bu ya ngomongnya ini. Ya, saya agak grogi dengan Ibu ini ya. Jadi memang ada beberapa dari alutirta itu ada tujuan, ada identifikasi, terus juga ada rencana aksi dan tanggung jawab, itu juga yang akan saya aplikasikan pada saat kegiatan coaching itu Bu. Gitu. Bagus sekali Ibu ya. Semoga bisa berjalan lancar dengan mengikuti kompetensi dari coaching. Nah, lalu bagaimana Ibu nanti yang akan Ibu amati untuk sekiranya yang ingin saya amati dari proses coachingnya itu? Ya kan tadi kan saya mau menggunakan alutirta ya Bu ya. Jadi ini tujuannya menggunakan alutirta itu untuk memunculkan ide-ide dari coach saya gitu. Jadi saya akan mengarahkan beliau supaya beliau itu lebih terbuka, jelas itu lebih terbuka, kemudian muncul ide-idenya, dia merasa nyaman bicara dengan saya sehingga lebih bebas untuk menyampaikan ide-idenya apa. Nah itu kan manfaatnya supaya bisa menyelesaikan permasalahannya dia. Kalau dia itu merasa ragu untuk memunculkan ide, berarti kan tidak ada penyelesaian, kan begitu Bu. Oke, selanjutnya bagaimana penilaian yang Ibu sendiri lakukan terhadap apa yang akan Ibu kembangkan nantinya seperti itu? Penilaian saya ya, saya memang menilai dari coach saya itu dia memang masih bingung ya. Saya melihatnya dia sebenarnya orang yang peka, dia itu bisa gitu ya, bisa sebenarnya mencari solusi. Cuma dia memang masih agak ragu. Nah itulah bantuan yang dia inginkan ke saya supaya dia merasa yakin dan dia bisa merasa lebih percaya diri gitu. Mungkin itu yang dia butuhkan gitu. Makanya dia ingin coaching dengan saya. Oke, terakhir harapan dari observasi atau melakukan coaching ini yang akan kita lakukan bersama ini. Apa harapan yang Ibu inginkan? Harapan ya jelas supaya coaching saya merasa lega, merasa dia itu lebih
tenang dan yakin, dan yang paling penting dia percaya diri sehingga dia itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolahnya gitu. Dan hal ini Dato' Ketan belajar di media begitu. Mungkin hanya sekian dari saya Bu ya. Kita bisa melanjutkan untuk proses kucingnya, kita lanjutkan kembali. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Naimah atas Iya. sarannya. Iya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Aya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, kita sering ketemu ya beberapa hari ini ya. Iya Ya, entah lewat di jalan, di mana gitu. Kemarin itu Bu Aya mau kemana ya ketemu saya itu? Kemarin itu pas lagi ada kegiatan ini Bu, mau ke Mojokerto, ada ketemu atau Bu Bantikan Negeri. Oh gitu ya, ya. Iya. Sehat semua ya, keluarga yang di rumah ya. Alhamdulillah Ibu. Iya, hari ini Bu Aya ingin menyampaikan apa dengan saya? Begini Ingin Bu, bercerita apa? ada sesuatu yang ingin saya curhat istilahnya Bu ya. Saya ini kan mengajar di kelompok B. TK, Iya, ya? TK, kelompok Oke, B, oke. TK. Murid saya itu banyak yang belum bisa menulis Bu. Oh, begitu. Dan tuntutan orang tua mengeluhnya, Bu, anak saya belum bisa menulis. Bagaimana sebentar lagi mau ke SD? Padahal kan untuk TK tidak wajib harus bisa menulis. Iya. Mereka itu seharusnya masih di pra Oh menulis, iya, gitu. pram. Nah ini pengen saya curhat agar saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Tujuannya kira-kira apa yang ingin dicapai dari kucing ini? Tujuan saya Iya, tujuannya. dengan adanya proses ini mungkin akan mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada saya sehingga saya bisa mengatasi masalah saya. Supaya lebih lega ya. Betul, begitu mungkin setelah ada proses kucing ternyata ada jawaban permasalahan pada diri saya sendiri, pada orang seperti Gitu itu. ya. Oke. Berarti sekarang Ibu masih belum yakin ya. Iya, Baik, saya akan bantu sebisa saya Bu Aya. Kemudian mengenai tadi permasalahan Bu Aya tadi, siswa yang banyak tidak bisa menulis ya. Betul. Nah itu mungkin masih bisa diceritakan lebih panjang kepada saya seperti apa. Nah, ketika mereka menulis nama sendiri, mereka belum bilang, Bu, harap Bu, katanya. Sulit ya. Iya, sulit Bu, katanya begitu. Terus saya coba dengan cara lain. Mereka itu sepertinya trauma dengan memegang pensil Bu. Mungkin dari rumah atau bagaimana, Bu tak bisa nulis. Nah, divonis seperti itu. Oh. Akhirnya anak-anak kan nggak suka dengan yang namanya buku dan pensil begitu. Oh, mungkin mereka merasa tertekan. Betul, mungkin, ya. iya. Jadi ada tekanan dari orang tua, dan ketika mereka itu gagal, mereka akan mendapatkan mendapatkan seperti ada pernyataan dari orang tua yang jadi trauma ke mereka, mungkin seperti itu ya. Sehingga membuat mereka tidak merasa percaya diri. Iya, betul. Ya ini yang adalah pola asuh yang salah sebenarnya seperti itu. Ya, ini berat juga buat ibu sebagai ibu. Nah, terus dari sekian muridnya Bu Aya itu apa seluruhnya tidak bisa menulis? Apa hanya beberapa saja? Dari murid saya yang 21 orang itu sebagian besar belum bisa. Ada sekitar 5 anak saja yang mulai bisa ya. Selebihnya memang kebanyakan belum, karena mereka baru dari kelompok A ke kelompok B. Itu dari hasil pengamatan ibu ya? Jadi masih 3 bulan mereka di kelompok B. Oh, berarti dari jenjang sebelumnya ya? Iya, Dari sebelumnya. apa ya? Kelas Iya. sebelumnya, terus ketika masuk ke kelasnya Bu Aya Iya. itu mungkin hanya beberapa anak yang belum bisa. Iya, gitu. ada sekitar. Bisa jadi itu dari kelas sebelumnya itu sudah tidak bisa Betul. menulis, dan ketika masuk ke kelasnya Ibu Belum bisa. dia tetap belum bisa.
Oh, itu yang di kelas sebelumnya itu bukan ibu yang pegang kelas? Bukan. Oh, guru lain. Guru lain. Oh, Iya. gitu. Nah, menurut pengamatan ibu, apakah pada saat di kelas sebelumnya itu tidak diajarkan, atau mungkin gurunya itu kurang mengajarkan untuk menulis gitu? Menurut ini kan penilaian ibu ya, jadi ini kan masih persepsi ya gitu. Itu apa seperti itu menurut ibu? Apakah karena memang mereka itu tidak bisa menulis atau bagaimana? Apa tidak diajarkan atau memang mereka tidak bisa menulis? Memang kalau di jenjang TK itu kan menulis sebenarnya belum ya. Mereka seharusnya masih dipra. Dipra menulis itu masih berupa permainan-permainan, baik itu bermain plastisin atau sekedar mencoret-coret kertas dengan semau mereka, sehingga motorik halus mereka itu bisa terlatih dan akan mudah merangsang ya. motorik mereka. Ya. Apakah tidak ada pengenalan huruf-huruf? Pengenalan huruf bisa dengan lagu. Karena sekali-kali mungkin bisa A, B, C, tapi mereka tidak mungkin bisa banyak dengan A, B, C, D sampai Z kan, dan dengan lagu mereka akan lebih mudah. Berarti sudah ada ya, sudah diajarkan Sudah sebenarnya. diajarkan. Hanya karena mungkin harapan dari orang tua yang terlalu tinggi. Betul. Harapan terlalu Oke. tinggi. Saya ini ya sejauh ini ibu itu sudah punya ini nggak apa? Mungkin ada ide-ide atau solusi dari ibu pribadi dulu yang ingin dilakukan gitu. Apakah sudah ada gitu? Saya itu dengan permasalahan saya yang sebagian besar belum bisa menulis, saya akan mencoba dari awal lagi. Dari awal dengan cara mereka memberikan permainan-permainan berupa plastisin membentuk huruf A. Plastisin itu menjadi bentuk garis lurus, kemudian dibentuk menjadi A. Sangat senang seperti itu. Dan juga bisa dengan kegiatan menulis di atas pasir sintetis. Ada pasir mainan, bisa anak menulis apa, nanti bisa dihapus lagi begitu. Jadi tetap akan ada pengenalan pengenalan pada huruf-huruf, hanya saja dilakukan dikemasnya dalam pola permainan gitu ya, di media yang berbeda. Oh ya oke. Nah, idealnya itu menurut ibu itu seperti apa? Anak-anak di TK itu idealnya tuh seperti apa sih gitu? Yang seharusnya mereka tuh harus mengalami masa-masa yang seperti apa dalam perkembangan mereka? Perkembangan mereka itu seharusnya yang memang kita sebagai orang tua terutama harus sabar. Harus sabar ya. Kan memang anak-anak itu belum saatnya Iya, harus bisa menulis. iya. Tapi memang Bu, kalau menurut tuntutannya Bu ya, di SD itu sekarang tuntutannya kan bagaimana ya Bu ya? Iya, betul. Harus sudah bisa baca, harus iya. membaca, harus mampu. Jadi repot ini. Ya, Tekanannya ini karena tuntutan zaman juga. betul. Jadi orang tua itu seharusnya juga tidak hanya menyerahkan pada saat mereka anak di TK saja untuk belajar membacanya, tapi mungkin dengan cara les di luar kan bisa seperti itu kan ya. Iya. Nah, kalau diukur reliabilitasnya, ya, itu kira-kira ada di rentang berapa? Dari tadi solusi tadi sudah menemukan ide ya. Kalau misalnya diukur itu untuk efektivitasnya, misalnya itu benar-benar berhasilnya itu ada di rentang berapa? Kalau sebelum proses coachingnya, ya anak-anak itu targetnya masih di angka 40. Oh gitu. Ya, Angka 4 ya Bu, di angka 4. Nanti setelah proses coaching ini, saya inginnya mereka ada di rentang 9 Bu. Saya akan mencoba bismillah. Ya, jadi dengan ide tadi harapannya itu kan bisa berjalan dengan baik, benar-benar berhasil. Iya. Nah, tingkat keberhasilannya mungkin itu kan ada di rentang 7 ya tadi ya Ibu ya? 4. Oh 4 ya? 4 ya. Angka itu tidak terlalu kecil Bu. Nah, maksudnya saat ini Oh saat ini, berarti Iya. kondisi saat ini. Iya, saat ini.
Iya, oke, saya paham. Nah, ketika ini akan dilaksanakan ide itu, kira-kira tingkat keberhasilannya itu di rentang berapa, Bu? Rencananya Menurut saya Ibu? ingin ke-9. Ke-9 ya? Oh, optimis sekali, bagus itu, Bu. Iya, insya Allah. Bagus itu, optimis sekali. Nah, kemudian apa ada ini, Bu? Apa ya? Seperti mungkin kelemahan dan kekurangannya gitu dari ide tadi, dari anggap ini solusi sudah ada gitu ya. Apa kelemahan dan kelebihannya? Kalau menurut saya ini kan perlu dipertimbangkan betul. juga. Kalau untuk kelemahan saya kira mungkin tidak ada ya Bu ya. Tapi masih ini sebuah kelebihan. Kelebihan yang akan dengan cara yang seperti ini mereka akan suka. Kadang-kadang menurut saya itu yang tidak bisa menulis, coba kamu nak ini krayon coretkan di kertas semau kamu. Kamu mau gambar apa saja boleh, coretan apa saja boleh. Nah itu dengan cara seperti itu dia sudah mulai berani. Gitu ya, Iya. untuk menambah kepercayaan diri, Iya. kepercayaan diri anak itu ya. Begitupun ketika menggambar, Bu, aku tidak melakukan itu juga merupakan proses tahapan menulis. Aku tidak mampu menggambar, Bu. Aku tidak mampu seperti ibu. Tidak seperti ibu tidak apa-apa, asalkan anak-anak membuat sendiri. Iya, biar lebih percaya diri. Iya. Akhirnya mereka suka dengan permainan krayon dan akhirnya mereka dengan mudah akan menggunakan pensil dengan baik. Ya, anak lebih terbiasa juga. Betul, ya, terbiasa. melatih kinestetiknya. Nah, untuk waktunya ini, apakah cukup efektif, Bu? Apakah cukup efektif dengan pola yang tadi Ibu sampaikan ya, dengan menggunakan apa tuh namanya, kembali menggunakan permainan untuk mengajarkan anak dalam mengenal ego? Apakah waktunya itu sudah cukup efektif? Apa tidak membutuhkan waktu lama atau sudah apa ya istilahnya dalam waktu singkat bisa menghasilkan yang baik gitu? Apakah sudah seperti itu? Apa bagaimana? Apa harus dengan kita telaten dulu, waktunya agak lama, seperti apa? Ya, karena ini merupakan sebuah proses dan tidak bisa langsung saja tahu anak-anak bisa menulis. Kami butuh proses sekitar 3 bulan depan. Jadi merupakan sebuah kebiasaan dulu, Bu. Iya, betul. Karena siswa ya, ATK ya, yang kita hadapi ya, usia kanak-kanak, jadi mungkin harus ketelatenan. Iya. Oke, benar juga sebenarnya, Bu. Jadi memang berbeda dengan siswa di jenjang menengah dan di jenjang menengah pertama dengan menengah atas mungkin berbeda. Ya, oke. Terus ini kita sudah mengidentifikasi ya, Bu ya, dan sepertinya itu cukup efektif dan efisien ya dengan menggunakan tadi idenya Ibu itu. Nah, kesimpulannya apa, Bu, untuk sekarang yang bisa kita dapat hari ini kesimpulannya? Ya, alhamdulillah dengan proses coaching hari ini saya merasa terbuka pikiran saya, Bu. Tindakan apa yang harus saya lakukan kepada anak didik saya agar mereka mampu memaksimalkan kemampuan mereka dalam menulis, dalam menulis maupun menulis. Dan saya juga akan memberikan pemahaman kepada orang tua murid agar tidak terburu-buru untuk mereka, anak-anak mereka untuk bisa menulis karena memang tahapannya belum sampai tidak di bisa sana. secara instan ya, Bu ya. Betul. Oke. Terus perasaan Ibu bagaimana sekarang? Masya Allah, ada rasa lega itu saya. Lega ya. Bisa curhat, bisa seperti menemukan solusi. menemukan permata ya, Bu. Oke. Ya, Ibu, sepertinya sudah selesai ya. Ibu juga sudah bisa lebih yakin dan bisa semakin percaya diri ya untuk melaksanakan rencana tadi Ibu ya. Ide-ide yang sudah disampaikan tadi ya, alhamdulillah solusi sudah ada. Karena sudah selesai coaching hari ini, kita akhiri dulu ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya mohon izin. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Wiwit. Salam Ibu, ini maaf ini saya mengganggu lagi nih. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana Ibu setelah proses menjalani proses coaching Ibu tadi itu barusan tadi? Alhamdulillah lancar Bu, alhamdulillah lancar. Terus kunci saya yaitu teman saya itu dia apa ya mudah untuk diarahkan. Iya. Nah selanjutnya kita akan melakukan pasca supervisi baik. kita akan melakukan pada siang hari ini. Nah kira-kira apa yang Ibu nilai pada performa dalam kompetisi tadi? Dalam coaching kompetensi coaching tadi apa kira-kira? Yang saya nilai ya pada tahap tujuan ya, jadi apa alur cerita itu kan ada tujuan itu Bu ya, salah satunya ada tujuan itu sudah disampaikan ya, sudah tersampaikan lah ya tujuannya apa. Terus kemudian pada saat eksplorasi gitu kunci saya itu dia menyampaikan ya secara lugas, secara lancar dan jelas gitu ya apa yang dialami, yang jadi permasalahannya dia itu apa gitu. Terus harapannya juga sudah dia ingin supaya dia merasa lega gitu ya, terus juga bisa ada solusi untuk permasalahan yang dihadapi gitu. Iya, berarti dari sini saya boleh menyampaikannya Bu dari hasil pengamatan saya bahwasannya Ibu sudah melakukan atau melaksanakan proses coaching ini dengan bagus sekali dan sesuai dengan kompetensi yang ada, kompetensi inti dari coaching serta mengikuti dari alur cerita. Oke, yang terdiri ada tujuan dan identifikasi serta rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sudah tersampaikan dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Yang mendengar tadi ya percakapannya dari apa yang disampaikan Kunci ya, saya melihat apa ya dia Kunci saya itu memang merasa serba salah gitu ya, serba salah, situasinya itu memang serba salah. Ketika secara konsep ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, sebagai guru TK dia hanya melaksanakan tugasnya gitu ya, itu yang harus dia lakukan, hanya sebatas itu ya tugas dan kemampuannya sebagai guru TK. Cuma dari orang tua siswa itu, dari wali murid itu yang punya pengharapan yang terlalu tinggi, ekspektasi mereka itu terlalu tinggi, sehingga itu yang juga berpengaruh terhadap mental anak, gitu, berpengaruh terhadap mental anak, dan itu sangat berpengaruh juga, jelas sangat berpengaruh pada proses pembelajarannya. Anak merasa tidak percaya diri, terus mereka itu merasa takut ya untuk memulainya gitu, untuk memulai belajar mereka, proses belajar mereka, karena dari orang tua itu sudah terlalu tinggi ekspektasinya seperti itu. Bagus sekali Ibu ya, memang kadang kita harus menyesuaikan juga ya Bu ya dengan kondisi yang ada di lingkungan seperti itu, dan dari coach Ibu ternyata sudah bisa menemukan solusinya. Sudah menemukan solusinya. Kira-kira apa rencana tindak lanjut untuk selanjutnya yang akan dilakukan? Ya ini ya Bu ya, karena ini masih terus berjalan ya Bu ya, jadi tetap ada monitor dari saya akan terus memonitor, kemudian melihat perkembangannya seperti apa, seperti yang sudah disampaikan oleh kunci saya. Ini adalah proses yang tidak bisa cepat, paling tidak butuh beberapa waktu yang sekitar 3 bulanan. Jadi dalam masa itu tetap ada pemantauan dari saya. Jadi saya akan menanyakan atau langsung atau mungkin menelpon atau melihat aktivitas dari beliaunya ini di sekolah seperti apa.
Nah, dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan lagi performa ketika melakukan kegiatan coaching? Yang perlu saya benahi berarti ya, Bu ya. Iya. Mungkin saya perlu mendengarkan lebih intens, mendengarkan lebih banyak gitu ya. Jadi di sini saya tidak perlu terlalu banyak melakukan penguatan. Jadi saya akan mendengarkan secara pasif dari uji. Mungkin itu yang perlu saya perbaiki, karena saya terbiasa itu ketika saya menangani siswa saya harus aktif gitu, karena kalau tidak siswa itu akan terus diam gitu, seperti itu. Ya, mungkin karena proses coaching itu sudah berdasarkan rujukan sudah bagus gitu, berdasarkan pengamatan saya juga sudah bagus, semua sudah mengikuti apa yang ada di proses kompetensi inti dan juga alur kita sudah tersedia, sudah mengacu kepada semuanya. Mungkin apa yang Ibu dapatkan dari proses itu? Supervisi dan juga saya merasa senang aja bisa bantu coach saya bisa menjadi sebagai ya bisa seperti menjadi inspirasi mungkin ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan itu coach akhirnya bisa mendapatkan kelegaan, mendapatkan pikiran baru seperti itu. Jadi ya saya senang, intinya senang. Ya, karena sudah bagus semua ya Bu ya, menurut saya sudah, dari pengamatan saya juga sudah bagus. Mungkin hanya dari cukup sekian saja pasca supervisi pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih. Ya, saya yang terima kasih Ibu Naima, terima kasih. Ya, saya undur diri dulu ya Bu ya.